sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak. Kalau Imam Bukhari mempunyai sahih, kalau Imam Muslim juga mempunyai sahih, kalau Imam bahkan sebelumnya Imam Malik mempunyai Muwatta. Lalu sekarang ada Imam Hakim namanya Mustadrak. Ada juga Sunan. Itu adalah pola penulisan hadis. Pola penulisan hadis yang ditulis awalnya di abad kedua Hijriah. Ya. Salah satu yang pertama adalah Muwatta Imam Malik dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq Al-Yamani. Dan kodifikasi hadis, penulisan pencatatan hadis dalam buku. Kalau hadis namanya Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ya. Orang pertama kali menulis hadis, mengkodifikasi hadis dalam bukunya. Setelah itu datanglah zaman angkatan Imam Malik. Imam Malik membuat karangan namanya Muwatta. Muwatta itu seperti Apa? Ini sesuatu yang disepakati. Sebenarnya kitab yang bernama Muwatta itu bukan hanya Muwattanya Imam Malik, tapi ada beberapa kitab yang namanya Muwatta. Jadi pada dasarnya latar belakangnya itu kan bahwa di zaman Imam Malik banyak sekali pertentangan pemahaman. Jadi khalifahnya itu ingin agar Imam Malik itu menyusun satu kitab itu yang dijadikan standar berstandar oleh wilayah-wilayah Islam. Maka kemudian ditulislah satu kitab oleh Imam Malik dan diberi nama Al-Muwatta yang isinya adalah terkait dengan hadis. Kemudian ketika Muwatta itu ingin diseragamkan, ingin maksudnya disebarluaskan dan dijadikan sebagai kesepakatan gitu. Kayak Quran Utsman. Gitu. Imam Malik menolak. Imam Malik malah justru menolak. Jadi walaupun ini Muwatta'nya Imam Malik, tapi kemudian jangan dipaksakan. Kalau khalifah kan sekarang banyak pertentangan. Maka kitab ini harus dijadikan sebagai kitab yang disepakati bersama dan dijadikan panduan begitu kan. Kata Imam Malik, dengan apa kau akan menyerahkan umat kan? Gak akan terjadi. Kata Kepannya, saya punya pedang. Iya kan, maksudnya bisa ditambahkan. Tapi kata Imam Malik, enggak boleh. Karena di daerah lain itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah tersebar, mereka memiliki fatwanya masing-masing. Jadi walaupun itu Imam Malik tidak setuju kalau dipaksakan di daerah-daerah. Luar biasa ya. Para ulama kita zaman dulu sudah memikirkan adanya perbedaan. Gitu kan? Dan Imam Malik tidak mau mengikuti kebijakan dari khalifah. Sebetulnya idenya bagus. Mungkin itu seperti ketika penulisan Quran, Rasam Utsmani itu semua disatukan sebagai standarisasi. Ini yang boleh dijadikan rujukan dalam penulisan Quran hanya ini. Maka itu kan disebar ke Afrika, ke mana? Di 4 wilayah itu kan. Nah mungkin idenya seperti itu. Yang ingin distandarisasikan adalah Muwatta itu ya. Jadi Muwatta itu adalah suatu kesepakatan, tapi yang spesial karya Imam Malik itu adalah Muwatta fil hadits kan itu ya. Nah, bahkan Imam Malik menolak untuk dijadikan Muwatta beliau sebagai standar daripada rujukan hadis-hadis selanjutnya, karena tadi luar biasa keluasan sikap berarti ini ya, Imam Malik itu luar biasa, namanya jangkauan pemikirannya itu bahwasanya ini banyak sahabat-sahabat lain juga banyak pendapatnya yang mempunyai karya-karya begitu ya. Kalau karya saya jadikan standar, wah itu nanti terlalu sempit lah ya. Jadi ini
Saya kira jawaban kepada orang-orang yang hari ini sangat sempit, ya kan? Sangat sempit pemikirannya, hanya ini yang benar, yang lain salah, itu harusnya merujuk kepada Imam Malik dari Muwatta. Makanya Muwatta itu tidak lebih populer dari Sahih Bukhari dan Muslim. Pasti kalau orang mendengar kitab apa yang utama dalam hadis, Sahih Bukhari dan Muslim, tidak menyebutkan Muwatta Imam Malik. Padahal dari kurun waktunya kan yang menyusul pertama berarti Imam Malik kan. Jauh Imam Malik ke Imam Bukhari jauh, ya kan? Jauh sekali, ya kan? Terus di abad ketiga Hijriyah itu mulai banyak yang lebih bagus lagi karyanya, dan orang pertama kali yang mengkhususkan hadis sahih dalam satu kitab itu adalah Imam Bukhari. Awaluman jama'al hadis wa afradal hadis sahih fi kitabihi. Orang pertama kali yang mengkhususkan karena sebelumnya menyampurkan yang sahih, yang sahih, yang sahih, yang hasan. Pertanyaan kritisnya, Ya. apakah dalam Muwatta Imam Malik ataukah Musnad Imam Syafi'i ada hadis yang tidak sahih? Kalau Muwatta Imam Malik ada 4 hadis yang sudah diteliti sama ulama dari Barat, Gharbul Arab, tersebutlah 4 hadis Di Muwatta yang tidak sahih oleh orang ulama yang peneliti ini. Tapi ternyata secara makna itu sahih. Hadis maknawi. Hadis manawi secara mana itu sahih oleh dijelaskan oleh Pak. Ini yang saya dapat, informasi yang saya dapat. Secara makna hadis itu sahih, tapi secara lafaz belum sahih. Pengarang kitab Tamhid kalau nggak salah. Terus selanjutnya Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya wa ma taraktu minas sahih aktsar. Dia setelah mengarang kitab sahih wa ma taraktu minas sahih aktsar. Wa ma katabtuhu fil kitab huwa sahih. Apa yang saya tulis di dalam buku ini, buku Sahih Bukhari adalah sahih semua. Wa ma taraktu minas sahih aktsar. Katanya saya meninggalkan hadis-hadis sahih lebih banyak dari ini. Tapi bukan di buku yang dia Bukan. artinya Berarti setelah dipilah-pilah banyak. Disitulah Imam Hakim yang ada di sini, Rawal Hakim fi Mustadrak. Imam Hakim meneliti apa yang dikatakan Imam Bukhari, bahwasanya masih banyak hadis sahih yang belum ditulis. Iya. Akhirnya Imam Hakim menulis namanya Al-Mustadrak Al-Sahihaini. Al-Mustadrak itu hadis-hadis yang lam yakun fi dalikal kitab sahih. lakin ala syartil Bukhari wa Muslim. Tapi syarat dan klasifikasinya adalah menurut klasifikasi Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Hakim mempelajari dulu syarat-syarat yang ditentukan oleh Bukhari, mana itu hadis sahih. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Muslim, mana hadis sahih. Dipelajarin, pas dipelajarin ditemukan banyak hadis yang ternyata belum ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Dibuatlah karya namanya Al-Mustadrak Li sahihain. Sahihaini, Al-Sahihaini, Mustadrak. Hadis-hadis yang ketinggalan, hadis-hadis yang tidak ditulis oleh Bukhari dan Muslim, tapi ala syarti Al-Bukhari dan Muslim. Tapi dengan syarat klasifikasinya Bukhari dan Muslim. Oke. Jadi tadi ada korelasi bahwasanya Imam Bukhari itu membuat pernyataan, sebetulnya yang aku kumpulkan itu bukan hanya yang ada dalam Sahih Bukhari saja gitu kan, karena masih ada juga koleksi-koleksi yang di kumpulan beliau, tapi tidak ditulis dalam kitabnya. Kita tentunya mempunyai pandangan, inilah kehati-hatian dari Imam Bukhari. Dari umpamanya nih dapat 10.000, coba dipadatkan dulu, pilih lagi, checklist, saring lagi sampai betul-betul yang thiqah. Nah,
Nah, yang tadi tersaring-saring itu sebetulnya kriterianya dan klasifikasinya juga sudah sesuai dengan standarnya Imam Bukhari itu dan Imam Muslim. Akhirnya oleh Imam Hakim, ini jangan disia-siakan ini, gitu kan? Ini lumayan ini, walaupun kan beras tuh kalau ibu-ibu kan ada yang apa itu? Apa namanya, menir ya? Menir juga, tapi ini lumayan ini bisa untuk kira-kira itu menjadi mustadrak gitu ya. Jadi karya Imam Bukhari Muslim mustadrak ini sebetulnya ya yang diambil oleh Imam Hakim gitu kan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dijelaskan perawi utamanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Nah, ini dia al-ma'dudatnya. Perhatikan oleh engkau 5 perkara sebelum, maka ingat 5 perkara sebelum perkara sihat sebelum sakit. Perhatikan, khamsan qabla khamsin. Ini ma'dudat kan? Ini bilangan yang disampaikan Rasulullah. Jadi apa diantara ininya? Dengan disebutkan angka, orang akan mudah mengingat dulu kan? Ketika mendengar khamsan qabla khamsin, menarik itu. Bukan hanya khamsan saja, qabla khamsin, khamsan qabla khamsin. Nah, ini menarik ini, khamsan qabla khamsin. Artinya ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara, ya. Ya, yang sudah kita pelajari, syababaka qabla haramika. Ingat, gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, ya. Saya udah merasakan. Ada yang baru merasakan syababnya saja, haramnya belum. Kalau saya sudah masuk ini, ya kan. Tandanya kalau udah sila bangun, nah itu rada-rada apa? Nah iya, itu namanya udah haram gitu. Wasihhataka qabla saqamika. Ya benar, minggu gak bisa apa-apa. Mau bicara gak kuat ngangkat volumenya, mikir uyang gitu kan. Luar biasa, ya kan. Wa ghinaka qabla fakrika. Juga ketika kita ada rezeki, kita hemat yang cermat sebelum nantinya berbalik keadaan. Ya, ini anjuran untuk menabung, ya, berhemat. Jadi teorinya adalah dahulukan kebutuhan daripada keinginan, atau pilih mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, wa faraghaka qabla syughlika. Kita banyak kadang-kadang waktu luang, tapi tidak mau ngaji, tidak mau muzakarah, tidak mau zikir. Udah jadi diangkat ketua TPS baru sibuk, ya kan? Baru mau, aduh saya mau zikir ini, ngurusin kertas suara mulu, ya kan? Wa hayataka qabla mautika. Masya Allah, ya. Jadi ini rantainya begitu, rantai kesinambungannya. Pertama dari masa muda kan? Muda, nanti tua. Nah, sehat. Karena anak muda itu kan berarti sehat-sehat itu, ya kan? Rata-rata lah, ya kan? Muda, sehat. Nah, kemudian kalau udah sehat ya kaya. Nah, ya kan? Eksekutif muda. Nah, sekarang itu kaum profesional eksekutif muda, ya kan, bener kan? Terus orang eksekutif itu kan sibuk tuh, ya kan? Nah, faragha, nanti semua berakhir dengan wahayataka qabla. Jadi ini secara sistematis banget ini Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak pertama wahayataka qabla mautik, ya kan? Kenapa tidak dulu waghinaka qabla. Jadi ini
secara logis dan sistematis baginda Rasul ini. Coba lihat urutannya dari syabab, bata, terus Sabab, syihab, siha, gina, farog. Nah, banyak kesempatan anak orang muda itu. Lain kalau tua, sedikit-sedikit kerokan. Nah, ya kan? Umi kerokinnya, udah begitu. Kalau udah sedikit karaoke. Karaokean. Yang udah karaokean, yang kerokan. Nah, itu udah bener itu. Fil hadis tambi, dalam hadis yang kita baca tadi itu ada nilai-nilai yang harus kita lihat sebagai peringatan, perhatian untuk kita. Ala ahammiyatil umuril khamsal madhkurah, tentang pentingnya 5 hal yang disebutkan di atas, wa idhami nafi'a, dan manfaatnya yang luar biasa besarnya. Wa kullun min hadhil umuril khamsah, dari 5 hal tersebut, la yu'rafu qadruhu illa, tidak dapat diketahui ukurannya kecuali ba'da zawalihi. Ya Allah, kecuali kalau sudah hilang itu baru tahu. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha, la yaraha illal mardo. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha, kesehatan itu bagaikan mahkota yang menghiasi kepala orang-orang yang sehat itu. Orang sehat itu kan apa namanya itu? Auranya itu gimana? Glowing. Sekarang yang paling pas itu glowing. Kinclong. Glowing kan? Nah, itu mahkotanya kalau sehat. La yaroha illal mardo, tidak akan tahu artinya glowing dan kinclong kecuali bagi orang-orang yang lagi sakit. Ya, bener lah, saya seminggu itu bener lah. Nah, jadi tidak akan tahu arti pentingnya 5 hal di atas kecuali kalau sudah merasakan salah satu ada yang hilang. Ya, saya syababnya udah hilang apa belum ya saya? Belum lah. Orang saya kalau ngajar ngaji itu nafasnya yang pendek semuanya. Malam ya? Iya, Kak Sukirno apa tuh? Apa tuh? Satu ayat. Ada habis nafasnya, kalah. Yang ustadzah juga sama, nafasnya pendek-pendek semua. Wahtilali muqabilihi maqamahu, dari mahallun ya, ihtalla yahtallu ya. Wahtilali muqabilihi maqamahu, dan apabila tadi yang lawan-lawan yang 5 tadi loh, qabla khamsin itu ya, itu sudah menempati 5 perkara sebelumnya, itu udah berapa itu? Udah berapa? Ya, kalau sudah datang apa? Haram, sudah datang sakom, sudah datang fakir, sudah datang syuhul, sudah datang maut. Selesai. Wa fil hadis ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan oleh orang-orang kebanyakan, yaitu as-sihhah wal faragh.